Assalamualaikum, ohayou gozaimasu. Ini adalah video kedua dari segmen langsung dari Jepang. Video ini mengenai tulisan dari sahabat kami yang tinggal di Yokohama, Jepang. Menceritakan pengalaman beliau sekolah di Amerika untuk belajar bahasa. Ada suka duka, ada perubahan diri, dan yang paling penting adalah motivasi beliau kenapa sih pengen jauh-jauh sekolah ke luar negeri. Mudah-mudahan menjadi tambahan semangat bagi teman-teman sahabat Jepang dalam belajar bahasa Jepang. Yuk, kita simak videonya. Saya percaya belajar suatu bahasa adalah pengalaman pengubah hidup. Menurut Google Search, terdapat 6.500 jenis bahasa yang ada di dunia saat ini. Sungguh jumlah yang sangat mengejutkan, bukan? Kalau begitu, kita mempunyai 6.500 cara untuk memandang dunia secara berbeda dan 6.500 cara untuk memahami orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda juga. Mungkin mereka mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda dengan kita. Namun, bukan berarti kita harus tidak sepaham. Kita, sebagai manusia, bisa saling memahami melalui kata-kata. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Bahasa bisa sangat menyakitkan seperti pisau yang dapat melukai perasaan kita. Namun, di saat yang sama dapat menyatukan kita, memberikan kesempatan berharga untuk menciptakan persahabatan tanpa memandang batas negara, jenis kelamin, umur, dan suku bangsa. Ketika masih kanak-kanak, saya adalah seorang keturunan Jepang yang hanya mampu berbicara bahasa Jepang. Sehingga saya memandang dunia dan lingkungan sekitar hanya melalui sudut pandang orang Jepang. Keterbatasan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan cara saya bereaksi terhadap segala hal. Terutama, reaksi saya terhadap perseteruan Jepang dengan negara-negara sekitar, seperti Korea dan Cina, yang sangat dipengaruhi oleh media-media Jepang. Dikarenakan saya hanya mampu membaca apa yang ditulis dalam bahasa Jepang, yang pastinya pro-Jepang, sehingga saya hanya mempunyai satu pilihan, yaitu memihak pada Jepang. Hampir mustahil melihat dari sudut pandang yang lain. Namun, semua itu mulai berubah ketika saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke universitas di Amerika. Ketika kita mempelajari suatu bahasa, bukan sekedar mengenai hafalan kosakata atau memahami tata bahasa, tetapi kita juga mempelajari pola pikir dan budaya yang ada di balik bahasa tersebut. Dari pengalaman pribadi, selama proses pembelajaran bahasa Inggris tersebut, saya dipaksa untuk bergelut dengan tulisan-tulisan dan buku-buku bahasa Inggris setiap harinya, seperti textbook, artikel berita, fiksi, non-fiksi, dan puisi. Dan secara tidak langsung, saya belajar bagaimana orang Amerika melihat dunia dan bagaimana mereka bereaksi terhadap suatu hal. Misalnya, perubahan cara pandang saya terhadap hak asasi manusia. Amerika adalah negara pertama yang mengakui hak-hak perempuan, mengakui hak-hak berpartisipasi dalam berpolitik. Amerika adalah satu dari sedikit negara yang kaum minoritasnya menuntut dan berjuang melawan rasisme dan ketidaksetaraan. Ketika bicara minoritas, saya tidak bermaksud menyinggung tentang pernikahan sejenis atau aborsi. Kembali pada cerita masa kanak-kanak dan juga mengenai pendapat saya tentang negara-negara tetangga Jepang, ketika saya sedang menjalani pendidikan di Amerika tersebut, saya berkesempatan mempunyai teman dari Korea dan Cina. Meskipun berbeda negara, namun secara pribadi kami dapat memahami satu sama lain. Walaupun masih ada sesuatu yang mengganjal perasaan saya, yaitu tentang pemerintah Cina yang sedang berkuasa sekarang. Ya, saya sadar, seharusnya kita tidak mencampur adukan antara kondisi politik suatu negara dengan para individunya. Ketika saya beranjak dewasa, saya terus mendapatkan teman baru dari berbagai negara. Kemampuan bahasa Inggris saya sangat membantu dalam berhubungan dengan orang-orang yang istimewa ini. Meskipun secara sosial berjarak satu sama lainnya, saya sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan berbicara dengan teman saya dari Amerika, Indonesia,
Australia, dan Inggris. Jika kita bayangkan di masa depan nanti, ketika kita menjadi tua, mungkin kita bisa sedikit berbangga, menceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita memiliki teman di seluruh dunia. Menyenangkan bukan? Bahasa mempunyai keistimewaan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita pelajari bahasa dan menjelajah dunia dan saling memahami. Seperti biasa, inilah beberapa foto yang saya ambil di Pulau Enoshima pertengahan Agustus 2020 lalu.